Investor domestik diberikan kesempatan untuk memiliki saham secara internasional melalui investasi global yang ditawarkan PT BNP Paribas Investment Partners. Investasi tersebut berupa reksadana syariah mata uang dolar Amerika Serikat. Menjawab tantangan pertumbuhan ekonomi nasional, PT BNP Paribas Investment Partner meluncurkan reksadana syariah BNP Paribas Cakra Syariah US Dollar. Reksadana ini merupakan reksadana lokal pertama di Indonesia yang memberikan eksposur pasar internasional bagi para investor domestik. Presiden Direktur PT BNP Paribas Pipin Secakusuma mengatakan, reksadana yang pada tanggal 16 Februari 2016 lalu dikeluarkan dengan nilai aktiva bersih per unit penyertaan perdana di $1 US ini mayoritas akan berinvestasi pada saham-saham global yang memenuhi prinsip syariah. Dikatakan, produk reksadana ini akan berinvestasi lebih dari 51% ke pasar-pasar di luar negeri dengan mengacu pada Dow Jones Islamic Market World Index. Reksadana ini akan lebih fokus kepada negara maju karena memiliki volatilitas lebih rendah dibandingkan negara berkembang. Kalau untuk investor yang memang memiliki kebutuhan dalam US dollar, ini adalah salah satu alternatif solusi investasi, gitu. Karena kan kita lihat memang investasi dalam US dollar alternatifnya tidak banyak di Indonesia, dan ini bisa menjawab sebagian dari kebutuhan nasabah tersebut. Dan investasi global ini juga bisa dikombinasikan dengan investasi yang ada di Indonesia. Bahwa investasi di Indonesia sendiri, memang Indonesia itu adalah negara yang cukup unik. Walaupun emerging market, tapi mempunyai domestic consumption power yang cukup besar. Negara yang akan disasar yaitu negara-negara maju seperti negara di Eropa, Jepang, dan Amerika Serikat. Kelemahan reksadana ini adalah memiliki resiko cukup tinggi karena tidak ada jaminan dalam bisnis saham. Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia berupaya mendorong perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, khususnya usaha kecil menengah dan koperasi, dengan program pengembangan kapasitas usaha dan penyaluran kredit mikro. Dua BUMN, yakni Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia Perum Jamkrindo dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) melakukan penandatanganan kerjasama tentang penjaminan pembiayaan mikro. Dalam program Membina Keluarga Sejahtera atau MEKAR, Jamkrindo menjamin pembiayaan kredit mikro yang disalurkan PNM. Program pengembangan kapasitas usaha dan penyaluran kredit mikro tersebut diharapkan dapat melahirkan pengusaha-pengusaha lokal dan keluarga-keluarga tangguh yang matang melalui pembekalan serta pendampingan usaha. Dan khusus untuk Perum Jamkrindo yang misinya memberikan penjaminan kredit bagi UMKM, nah related dengan tugas PNM ini. Makanya kami melakukan kerjasama, di mana apabila katakanlah istilah mudahnya debitur ya Pak ya, ada suatu kegagalan, kamilah yang mengamankan penjaminan itu. Demikian, makasih. Jamkrindo optimistis pertumbuhan bisnis penjaminan akan semakin baik dan menargetkan volume penjaminan kredit mencapai 115 triliun rupiah pada tahun ini. Direktorat Administrasi Hukum dan Umum Kemenkumham hingga kini belum menerbitkan surat keputusan perpanjangan masa kepengurusan Golkar hasil Munas Riau tahun 2014. Kemenkumham tetap berharap kepengurusan Partai Golkar yang terpecah bersatu kembali dengan cara musyawarah internal mereka. Kepastian belum terbitnya surat keputusan kepengurusan Partai Golkar hasil Munas Riau disampaikan tim advokasi pelaksana harian DPP Partai Golkar, Farhad Abbas, di Kementerian Hukum dan HAM Jakarta. Farhad Abbas yang langsung menanyakan ke Dirjen Administrasi Hukum dan Umum Kementerian Hukum dan HAM memastikan bahwa Kementerian Hukum dan HAM tetap mendukung penyelesaian perpecahan di Partai Golkar dengan cara Partai Golkar sendiri. Menteri Kehakiman, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia bisa melalui Dirjen AHU-nya bisa mengeluarkan SK pengesahan untuk pengurusan dari PLT di bawah Pak Justin Nasution, sehingga mereka bisa melaksanakan Munas Golkar. Sementara itu, Ketua Umum Pelaksana Harian DPP Partai Golkar, Juslin Nasution, mengatakan untuk menyelesaikan kepengurusan Partai Golkar, bulan depan akan digelar Munas di Jakarta. Sejumlah tokoh Partai Golkar akan dipilih sebagai calon Ketua Umum.
seperti Erlangga Hartarto dan Tommy Soeharto. Saya khawatir bahwa Menteri Kumham belum pernah membaca anggaran dasar anggaran rumah tangga Partai Golkar. Ini sehingga timbullah ekses-ekses seperti pada minggu yang lalu. Yusli Nasution optimis melalui Munas akan terbentuk kepengurusan Golkar 5 tahun ke depan yang lebih solid. Kembali bersama kami di Indonesia hari ini, Wakil Presiden Yusuf Kala berharap energi terbarukan dapat menjadi energi yang digunakan masyarakat dunia, khususnya Indonesia, menyusul energi fosil yang saat ini semakin terbatas. Indonesia akan menjadi negara yang berperan dalam penciptaan dan penggunaan energi terbarukan agar target penurunan emisi rumah kaca pada tahun 2025 sebesar 30% dapat tercapai. Wakil Presiden Yusuf Kala hari ini membuka Bali Clean Energy Forum atau BCEF di Bali Nusa Dua Convention Center. Indonesia kini menjadi salah satu negara pendorong pengembang energi yang bersih dan terbarukan. Saat membuka Bali Clean Energy Forum hari ini di Nusa Dua Bali, Wakil Presiden Yusuf Kala menyebutkan energi menjadi kebutuhan pokok masyarakat di dunia dan menjadi pendorong kemajuan. Wakil Presiden inginkan Indonesia dapat menjadi negara pengguna energi terbarukan agar tidak tergantung dengan energi fosil yang semakin berkurang. Wapres berharap Indonesia dalam beberapa tahun ke depan akan menggunakan energi bersih atau terbarukan hingga 50%, di mana saat ini pemakaian energi terbarukan seperti geotermal hanya sekitar 20 hingga 30%. Tema pembicaraan adalah Bridging the Gap, Promoting Global Partnership. Bagaimana gap antara kebutuhan dan juga yang dapat diselesaikan secara bersama-sama, kita duduk untuk menyelesaikan ini. Banyak negara yang mempunyai kemampuan tapi kekurangan teknologi. Banyak negara yang punya teknologi tapi sumber dayanya, alamnya tentu tidak sebanyak negara-negara lain. Indonesia dalam hal ini beruntung bahwa mempunyai hal yang lengkap akan renewable atau clean energy. Kita ingin mendorong supaya provinsi ini menjadi provinsi yang dicukupi oleh energi bersih. Dan mengapa Bali? Karena Bali ukurannya cukup besar dan saya kira seluruh orang dari dunia akan datang sebagai tempat percontohan yang ukurannya sangat memadai. Yang kedua adalah Center of Excellence yang akan kita bangun bersama. Indonesia kini telah tergabung dalam International Energy Agency atau IEA bersama 1.000 partisipan lainnya dari 40 negara di dunia. Oleh sebab itu, Indonesia berkomitmen untuk menjaga keseimbangan energi dunia, di mana di satu sisi keterbatasan energi fosil dengan harga rendah dan di sisi lain adanya kebutuhan energi terbarukan yang semakin meningkat. Yordan Nurut, Gatot Hartanto, TVRI melaporkan. Pemerintah mengajak segala komponen untuk membuat gerakan nasional mengembangkan dan menggunakan energi baru terbarukan agar tidak tergantung pada energi fosil. Saat konferensi pers usai penyelenggaraan Bali Clean Energy Forum atau BCEF selama 2 hari di Nusa Dua Bali, Menteri ESDM Sudirman Said mengungkapkan 19 perwakilan negara yang hadir dalam BCEF mendukung Indonesia untuk menjadi negara yang mengembangkan energi baru terbarukan seperti biodiesel. Oleh sebab itu, Menteri ESDM mengajak masyarakat dari segala komponen untuk mengembangkan, menjaga energi baru terbarukan sekaligus menggunakannya. Sudirman Said mengungkapkan energi baru terbarukan bukan hanya wacana lagi, tapi dilakukan di Indonesia dan pemerintah tidak akan melihat ke belakang. Hal itu bukan berarti meninggalkan energi fosil, melainkan menggunakan energi fosil secara hemat dan bijak. Jadi nomor 1, kita yakini bahwa Indonesia akan terus maju dalam urusan energi terbarukan. Yang kedua, saya menganggap bahwa langkah-langkah ke depan tidak lagi sekedar program, sekedar proyek, tapi akan menjadi national movement, akan menjadi gerakan nasional yang akan didukung tidak saja oleh pemerintah, bisnis dan CSO, tapi juga seluruh komponen.
Saat ini untuk mengembangkan energi baru terbarukan tersedia sekitar 70 juta hektar lahan di beberapa provinsi di Indonesia. Yordan Nurut, Gatot Hartanto, TVRI melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Saudara, pemerintah berkomitmen untuk terus mengembangkan energi biodiesel sebagai energi terbarukan yang digunakan untuk transportasi dan tenaga listrik. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said menghimbau masyarakat untuk tidak ragu menggunakan energi biodiesel karena sudah teruji. Saat melepas tim sosialisasi pemanfaatan biodiesel 20% atau B20 Roadshow Lintas Jawa Bali 2016 di Nusa Dua Bali, Menteri SDM Sudirman Said kembali menegaskan komitmen pemerintah untuk terus mengembangkan pemanfaatan energi terbarukan melalui biodiesel. Sudirman Said menjelaskan pemerintah secara bertahap akan mengurangi ketergantungan terhadap impor minyak dengan mengembangkan energi terbarukan. Dengan penerapan B20 akan meningkatkan diversifikasi energi untuk ketahanan energi nasional dan mengurangi impor BBM hingga 6,9 juta kiloliter yang setara dengan penghematan devisa 2 miliar dolar Amerika Serikat dan kontribusi mengurangi emisi CO2 ekuivalen sebesar 9 sampai dengan 18 juta ton CO2 per tahun. Pemerintahan ini berpikir ingin menata ulang supaya seluruh kebijakan energi itu lebih proper, lebih sesuai dengan apa yang kita punya, lebih sesuai dengan potensi kita. Dan sekali lagi, apabila kita berhasil menekan impor BBM, apabila kita berhasil mengurangi ketergantungan pada fosil, kemudian kita beralih kepada energi terbarukan yang selama 2 hari ini kita bahas, maka akan datang masa di mana kita betul-betul memperoleh yang disebut sebagai kedaulatan sejati di bidang energi. Roadshow B20 ini merupakan kelanjutan dari roadshow sebelumnya di Pulau Sumatera dan lintas Jawa yang mencapai 20 kota, diantaranya Jakarta, Tegal, Semarang, Jember, Malang, Solo, Yogyakarta, dan Dieng. Menteri SDM Sudirman Said berharap masyarakat tidak perlu ragu lagi untuk menggunakan biodiesel untuk transportasi karena sudah diuji dan tahun ini biodiesel juga akan diperuntukkan ke pembangkit tenaga listrik. Yordan Nurut, Gatot Hartanto, TVRI melaporkan. Presiden Joko Widodo pagi tadi menerima kunjungan Presiden Asian Development Bank Takehiko Nakao di Istana Merdeka Jakarta. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Fitria Herbianti. Ya, Fitria. Ya, Nirma dan saudara, dapat kami informasikan sejumlah kegiatan Presiden Joko Widodo hari ini, yaitu diantaranya tadi pagi sekitar pukul 9:30 waktu Indonesia Barat, Presiden Joko Widodo menerima kedatangan dari Presiden Asian Development Bank ADB, yaitu Presiden Takehiko Nakao di Istana Merdeka. Dan Kepala Negara tadi pagi didampingi oleh Menteri Keuangan Brojonegoro dan juga Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan Jalil. Dan dalam pertemuan tersebut Kepala Negara dan juga ADB membahas sejumlah bahan diskusi. Di antaranya itu ADB meningkatkan dukungan pembiayaan untuk Indonesia, yaitu dari 740 juta dolar Amerika Serikat per tahun yang diberikan ADB sejak tahun 2010 hingga tahun 2014, kemudian dinaikkan menjadi 2 miliar dolar Amerika Serikat per tahun atau menjadi 10 miliar dolar hingga 5 tahun mendatang. Dan saudara, kapasitas kedatangan dari ADB ini yaitu melalui kapasitas peminjaman yang ditingkatkan kepada pemerintah Indonesia. Dan saudara, sementara itu Presiden ADB juga memuji keberhasilan pemerintah Indonesia dalam mengelola ekonomi pada tahun 2015, yaitu di mana tengah gejolak keuangan dunia terjadi dan merosotnya harga komoditas, pemerintah Indonesia melakukan reformasi ekonomi di berbagai bidang sehingga meningkatkan keyakinan pasar terhadap Indonesia. Sementara itu, saudara, dapat kami informasikan ADB ini berbasis di Manila dan berdiri pada tahun 1966 dan ada sekitar 67 anggota ADB, 48 diantaranya yaitu berasal dari Asia Pasifik termasuk dari Indonesia.
Dan saudara, sementara itu agenda lain dari Presiden Joko Widodo hari ini adalah Presiden Jokowi hari ini dijadwalkan akan melantik 7 gubernur, pasangan gubernur dan wakil gubernur, yaitu yang hasil dari Pilkada serentak tahun Desember 2015 kemarin pada pukul 14 waktu Indonesia Barat nanti. Gubernur dan wakil gubernur yang akan dilantik nanti akan menjalani masa jabatan yaitu dari tahun 2016 hingga tahun 2021. Dan saudara, pelantikan gubernur dan wakil gubernur yang akan dilaksanakan di Istana Negara nanti menurut informasi berbeda dengan pelantikan gubernur sebelumnya karena ada suatu prosesi yang baru dalam pelantikan gubernur serta wakil gubernur hasil dari Pilkada serentak Desember 2015 ini. Dan saudara, juga tadi Presiden Joko Widodo menerima kehadiran atau kedatangan dari Ketua Majelis Syariah Partai Persatuan Pembangunan Nasional Kiai Haji Maimun Zubair yang menemui Presiden untuk bersilaturahmi. Dan saudara, sementara demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Istana Kepresidenan Jakarta. Kembali ke studio, Nirma. Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie meminta dukungan seluruh warganya dalam mewujudkan Kalimantan Utara menjadi provinsi terdepan. Seusai dilantik Presiden Joko Widodo bersama 6 gubernur lainnya di Istana Negara Jakarta, Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie dan Wakil Gubernur Udin Hyangio menggelar silaturahmi bersama ribuan warga Kaltara yang tinggal di Jakarta. Selain warga Kaltara, hadir juga Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, serta sejumlah tokoh dari provinsi lainnya seperti Gubernur Kalimantan Timur Awang Faruk. Gubernur Kaltara Irianto Lambrie menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh warga dan tokoh masyarakat yang telah mendukungnya untuk maju dalam pilkada hingga terpilih sebagai gubernur pertama. Irianto berharap dukungan itu tidak sebatas mengantarkannya hingga menjabat gubernur secara definitif, namun terus terlibat dalam proses pembangunan. Irianto menyadari sebagai provinsi termuda di Indonesia sangat butuh dukungan dari provinsi lainnya, khususnya yang ada di Kalimantan.